9 misteri luar nalar yang hingga kini belum terpecahkan. Beberapa hal memang susah dijelaskan dengan nalar. Banyak orang lebih suka dengan hal yang bisa diselesaikan dengan cepat secara logika. Namun kadang kita juga perlu menyelesaikan masalah sampai tuntas, sebelum hanya menjadi misteri, misalnya 9 kasus misteri berikut. Semua misteri ini tidak bisa diselesaikan selama beberapa dekade walaupun oleh para ahli. Memang banyak yang susah diselesaikan secara nalar sehingga lebih dikaitkan dengan hal supernatural. Tonton video ini sampai selesai. Insiden di Dyatlov Pass. Pada tanggal 25 Januari tahun 1959, 9 siswa Rusia mendaki Gunung Otorten untuk liburan ski. Mereka tidak pernah kembali sampai akhirnya tubuhnya ditemukan. Pemeriksaan 9 jasad tersebut hampir mendekati ditariknya garis merah kesimpulan. Apa yang menyebabkan 9 pendaki berpengalaman ini nampak kabur ke dalam temperatur beku? Kenapa sebagian berpakaian utuh sementara sebagian lainnya bertelanjang bulat? Yang lebih mengkhawatirkan adalah jasad Lyudmila Dubinina yang kehilangan lidah serta kedua matanya. Ada berbagai teori yang muncul sebagai penjelasan masa-masa gelap dan menakutkan di gunung kematian tersebut. Penjelasan yang memungkinkan seperti salju longsor, ataupun uji senjata eksperimental rahasia oleh militer Rusia sempat disalahkan. Bahkan penculikan oleh Yeti ataupun alien juga sempat dijadikan alasan. Karena berdasar kepercayaan peneliti Soviet saat itu, ini yang menyebabkan kejadian di Dyatlov Pass masih menjadi misteri sampai saat ini. Saudara kembar Pollock. Pada tahun 1957, dua bersaudara perempuan Joanna dan Jacqueline Pollock, yang berumur 11 dan 6 tahun, secara tragis tewas dalam kecelakaan mobil seiring perjalanan mereka ke gereja lokal, di Northumberland, Inggris. Orang tua mereka sangat terpukul, sampai-sampai ayahnya, John, berdoa berharap kedua anak perempuannya kembali dalam hidupnya. Dan sepertinya doanya terkabul. 1 tahun kemudian, saudara kembar perempuan Jennifer dan Gillian lahir, yang secara mengejutkan memiliki tanda lahir yang sama dengan saudara perempuan mereka sebelumnya telah tewas. Di usia 2 tahun, kedua saudara kembar baru tersebut meminta mainan yang sama dengan yang diminta oleh Jacqueline dan Joanna, padahal belum pernah mendengar tentang mainan tersebut sebelumnya. Pada usia 4 tahun, mereka sudah mengenal tempat yang mereka belum pernah ke sana, tapi pernah dikunjungi oleh Jacqueline dan Joanna. Sebelum usia sekolah, mereka bahkan menunjuk sekolah tempat Jacqueline dan Joanna, kemudian mengaku bahwa itu sekolah mereka. Para ahli, salah satunya adalah Dr. Ian Stevenson, menyebutkan bahwa ini mungkin tanda adanya reinkarnasi, tapi mereka pun belum bisa memastikannya. Siapa yang menaruh Bella di pohon wig elm? Pada tanggal 18 April tahun 1943, 4 anak laki-laki berjalan di Hagley Woodham, Inggris. Mereka menemukan pohon wig elm, yang mereka pikir bagus untuk berburu sarang burung. Salah satu anak laki-laki tersebut memanjat untuk memeriksanya. Itulah saat ia akhirnya menemukan retakan seram pada batang pohon tersebut, dan di dalamnya terdapat kerangka wanita lengkap kecuali salah satu tangannya yang entah kemana. Karena ketakutan, mereka berjanji untuk bungkam dan kabur, tapi anak laki-laki yang paling muda akhirnya sangat trauma, dan ia memberitahu ayahnya. Polisi akhirnya tergerak untuk menginvestigasi, dan kerangkanya ditemukan di tempat sesuai yang dideskripsikan. Tangan wanita yang putus, dan beberapa pakaian wanita tersebut ditemukan beberapa saat kemudian, dikubur dekat pohon, yang membawa pada beberapa kesimpulan, bahwa ia menderita eksekusi ilmu hitam atau praktik satanisme di area tersebut. Setelah analisis polisi, tulang-tulang tersebut ternyata milik seorang wanita sekitar usia 35-40 tahun,
yang ditempatkan di pohon tersebut selagi dari awal meninggal, sampai tersembunyi hingga 18 bulan. Berkutat dengan misteri tersebut, penduduk desa tersebut menamai jasad wanita itu dengan julukan Bella, setelah munculnya grafiti di kota yang bertuliskan, "Siapa yang menaruh Bella di pohon Wig Elm?" Meskipun begitu, tidak ada yang pernah bisa memberikan info lengkap terkait ini. Dutch SS Orang Medan. Berdasarkan laporan yang sudah menyebar, pada Juni tahun 1947, banyak kapal berlayar di rute perdagangan Selat Malaka, yang berlokasi di antara Sumatera dan Malaysia, mengaku telah menangkap beberapa kali sinyal darurat SOS. Pesan dari kapal tersebut cukup seram, karena menyatakan bahwa semua awak termasuk kaptennya telah tewas, terbaring di seluruh penjuru kapal. Komunikasi ini diikuti oleh kode Morse yang tidak bisa diterjemahkan, yang ditutup dengan pesan, "Aku juga mati." Setelah itu hanya ada keheningan yang terdengar. Sinyal permintaan tolong itu diterima oleh 2 kapal Amerika, serta pos penerimaan Inggris dan Belanda. Mereka yang berada di pos penerimaan sinyal, berhasil menangkap sumber penyiaran dan mengestimasikan bahwa itu datang dari kapal kargo Belanda, yang dikenal dengan nama SS Orang Medan. Kapal dagang Amerika Silver Star, adalah yang pertama ada di TKP, dengan segera langsung mendekati kapal Orang Medan. Dek kapalnya dipenuhi dengan mayat kru Belanda yang mati dalam keadaan mata terbelalak, dan tangannya merentang di depan badan mereka, seakan melindungi diri dari sesuatu yang mengerikan. Seiring dengan Silver Star mencoba menarik kapal hantu tersebut kembali ke tepi, para kru menyadari adanya asap dari dek bagian bawah. Untungnya kru Silver Star bisa dengan mudah memotong tali penghubung kapal, sebelum kapal Orang Medan meledak. Kapal mengerikan itu akhirnya tenggelam, meninggalkan salah satu misteri paling mengerikan di dunia maritim. Sinyal wow. Ahli fisika Cornel Philip Morrison, dan Giuseppe Cocconi, terkenal karena mencoba untuk membayangkan seberapa cerdasnya peradaban alien, mencoba untuk menghubungi bumi. Mereka harus melihat transmisi radio. 18 tahun kemudian, prediksi itu menjadi kenyataan. Pada Agustus tahun 1977, Jerry Ehman, peneliti sukarela dari Ohio State University, memindai gelombang radio dari luar angkasa, berharap secara acak bisa bertemu dengan sinyal yang dikirimkan oleh alien. Hingga akhirnya, ia melihat alat pengukurannya menukik. Sinyal tersebut berlangsung selama 72 detik, periode waktu terlama yang pernah muncul dan ditransmisi dalam alat yang digunakan Ehman. Sinyalnya sangat keras, dan sepertinya dipancarkan dari tempat yang belum pernah dikunjungi manusia, di konstelasi Sagittarius dekat bintang Tau Sagittari, 120 tahun cahaya jauhnya. Ehman menulis kata, "Wow," di lembar asli penulisan sinyalnya, sehingga para peneliti memberinya judul, "Sinyal Wow." Semua usaha untuk melacak lokasi sinyal tersebut gagal, yang akhirnya menuju pada spekulasi dan misteri tentang asalnya. Jadi apa maksud dari sinyal ekstraterestrial misterius ini? Apakah Ehman adalah manusia pertama yang menerima pesan dari luar angkasa? Pendapat para peneliti terpecah, tapi bisa jadi kita akan menemukan jawabannya lebih cepat dari yang kita pikirkan. Menghilangnya Frederick Valentich. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1978, Frederick Valentich meninggalkan Melbourne, Australia, untuk memulai latihan terbang 125 mil menuju Kings Island. Ia menerbangkan Cessna bermesin tunggal. Sesaat setelah jam 7 malam, Valentich membuat kontak radio dengan pengendali lalu lintas udara, untuk tahu apakah ada pesawat lain yang terbang di area itu. Jawabannya adalah tidak. Sebuah jawaban yang berusaha dikonfirmasi lagi melalui komunikasi aneh. Setelah itu, 7 menit setelah itu, kontak radionya menghilang dan Valentich tidak pernah terdengar lagi. Selama terkoneksi radio dengan pengendali lalu lintas udara, Valentich menyatakan bahwa ia melihat sesuatu terbang dekat dengan dia. Ketika ditanya apakah ia bisa memastikan bahwa itu adalah pesawat, ia tidak bisa memastikannya.
sebuah pernyataan yang ia ulang-ulang terus. Ia mendeskripsikan bahwa objek tersebut setidaknya memiliki 4 buah cahaya, dan 1 buah cahaya hijau. Ia juga mengatakan bahwa bentuknya panjang, pesawat tabung berbentuk seperti rokok yang seluruh permukaannya berkilau. Menariknya, memang ada pengakuan beberapa penampakan UFO, dan cahaya misterius di Kings Island dan area Selat Bass di malam Frederick Valentine menghilang. Ada juga penampakan UFO di beberapa minggu sebelum dan setelah kejadian. Kata terakhir yang didengar pengendali lalu lintas udara dari Frederick Valentine adalah, "Itu bukan pesawat pencarian ekstensif untuk pilot tersebut telah dilaksanakan." Tapi tidak ada tanda Frederick ataupun Cessna-nya pernah terlihat lagi. Pria yang menghilang di tengah udara. Penulis dan pahlawan perang Ambrose Bierce, mungkin lebih terkenal mengenai hilangnya daripada tulisannya. Pada tahun 1913, Bierce menulis bahwa ia sedang menjelajah ke Meksiko dan menghilang begitu saja. Penjelasan logis yang muncul adalah, ia berlari dari sekelompok tentara dalam revolusi Meksiko. Terlepas dari trip yang dijalani oleh Bierce, ia memang telah meneliti banyak kehilangan tiba-tiba. Bierce mengungkapkan teori bahwa seseorang bisa jadi jatuh ke lubang dimensi, dan terjebak di sana selamanya, menunggu di antara hidup dan mati. Inikah yang terjadi pada Bierce? Apakah ia memiliki takdirnya sendiri? Tidak ada yang tahu. Hingga hari ini menghilangnya dia masih menjadi misteri. Pemenggalan kepala aliran sesat San Francisco. Pada tanggal 8 Februari tahun 1981, Leroy Carter Jr. tidur sebentar di Golden Gate Park, San Francisco. Sebelum akhirnya ia diserang secara brutal. Setelah polisi tiba di TKP di hari selanjutnya, mereka mencatat bahwa kepala Carter telah terpenggal tidak bisa ditemukan. Salah satu tanda yang tertinggal adalah ayam yang tak berkepala, yang kepalanya disambungkan ke tubuh Carter, melalui lehernya yang terputus. Secara cepat diketahui bahwa kasus ini perlu diselesaikan oleh ahli khusus. Polisi San Francisco menghubungi Opsir Sandy Gallen yang juga ahli dalam pembunuhan ritualistik dan terkait satanisme. Menurut Gallen, pembunuhan ini adalah bagian ritual gelap yang melibatkan Palo Mayombe, sihir gelap bentuk penyelewengan agama Santeria. Gallen percaya bahwa siapapun yang melakukan tindak kriminal itu, berniat untuk melakukan ritual dengan menggunakan otak, telinga, serta hidung milik Carter. Ia juga memprediksi bahwa kepalanya akan kembali 42 hari setelah ritualnya berhasil. Ternyata benar, 42 hari kemudian setelah tindak kriminal tersebut, kepala korban ada di TKP. Meski begitu, terlepas dari tepatnya analisis Opsir itu, tetap saja tidak bisa dilanjutkan ke hukum, karena dianggap di luar nalar. Selain itu, memang tidak ada saksi mata kejadian. Pembunuhnya belum diketahui sampai sekarang, dan kasusnya tetap tidak terpecahkan. Kasus membingungkan dari Pauline Picard kecil. Pauline Picard kecil, yang berusia 2 tahun menghilang dari peternakan keluarganya, di Britania, Perancis pada April tahun 1922. Pencarian ketat gagal menemukannya. Namun, beberapa hari kemudian, polisi menerima berita bahwa seorang gadis cilik yang cocok dengan deskripsi Pauline, ditemukan berkelana di kota Cherbourg sekitar 320 km dari peternakan Picard. Orang tua Pauline datang untuk memeriksa gadis cilik tersebut, dan menyatakan bahwa itu memang Pauline yang hilang. Sekitar sebulan kemudian, tetangga berjalan di dekat peternakan Picard, dan menemukan sesuatu yang menakutkan. Sebuah tubuh termutilasi dan membusuk dari seorang gadis cilik di samping pakaiannya yang terlipat rapi. Ia mengingatkan pihak berwenang, yang kemudian hadir di TKP dengan penduduk kota, di antaranya ada orang tua Pauline. Walaupun wajah gadis cilik tersebut tidak lagi bisa diidentifikasi, orang tua Picard menyatakan pendapat yang membingungkan. Pakaian terlipat itu persis dengan apa yang dikenakan oleh Pauline di hari ia menghilang. Area ditemukannya sisa-sisa tubuh tersebut telah dicari dengan saksama ketika Pauline menghilang pertama kalinya, yang menyebabkan kesimpulan bahwa seseorang menaruh tubuh tersebut di sana, baru-baru ini saja.
Kasus ini menjadi semakin membingungkan, ketika tengkorak pria dewasa ditemukan di samping tubuh Pauline, menambahkan kemungkinan korban kedua di kasus ini. Kasus ini membingungkan polisi. Jika tubuh di hutan tersebut adalah Pauline, sebagaimana bukti yang terlihat, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apa hubungan tengkorak pria dewasa yang tidak teridentifikasi itu dengan pembunuhan Pauline? Siapa gadis cilik dari Cebu yang selama ini telah hidup bersama keluarga Picard? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini belum pernah terungkap, dan kasus Pauline Picard cilik ini masih menjadi misteri tak terpecahkan Prancis yang paling membingungkan. Di antara 9 kasus misterius di atas, yang mana yang menurutmu paling seru untuk dikuak? Apakah kamu juga mengetahui kasus misterius serupa lainnya yang pernah terjadi dimanapun? Share di kolom komentar ya!